sebelumnya. Kemudian kalau ada kelemahan, bawa ini ke forum yang ada di puskesmas, kita diskusikan mana yang kira-kira bisa kita lakukan intervensi. Tentunya di sini Bapak dan Ibu ketika ada masalah, termasuk kalau dia gagal, kita membuat analisa, pastikan ketika kita menganalisa, lihat lagi ini adanya kendalinya ada di mana. Di petugasnya kah, di puskesmasnya, di lintas sektor, di dinas kesehatan, itu harus jelas. Kenapa? Ada hal-hal yang menjadi kendali, di bawah kendali kita, tapi ada juga hal-hal yang di luar kendali kita. Ketika kita menyusun sebuah program, kalau terlalu banyak kendalinya di luar dari kita, itu agak susah, ya. Kenapa? Kita memang harus benar-benar menguatkan tadi lintas sektor, terutama kalau dia berhubungan dengan lintas sektor. Tapi kalau ini adalah memang program kita bersama, ayo kita diskusikan, gitu Bapak dan Ibu. Ya, untuk yang secara umum, ini tadi saya selalu dengan teman-teman tadi, Mbak Dewi, Mbak Ira, kemudian tadi diingatkan oleh Pak Taufik, teman-teman, Bapak dan Ibu, mohon selalu dilihat proses ini, karena inilah yang akan menggiring kita, proses cara berpikir kita, kerangka berpikir kita dalam melakukan pilot project, program mutu. Jadi selama ini ditanya bagaimana sih tim mutu harus mengerjakan program mutu, bagaimana program mutu itu direncanakan, seperti apakah program mutu itu. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam pedoman tata kelola mutu, khususnya di bab 3 ini, kami sudah mencoba dengan tentunya masukan para pakar mutu, sudah mencoba merumuskan contoh-contoh tadi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi atau membantu Bapak dan Ibu dalam merumuskan rencana program mutu yang ada di puskesmas. Demikian dari saya, Bapak dan Ibu, untuk yang X. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama akan saya bacakan dari, ini kelihatan nggak Mbak Dewi? Pertanyaan pertama, jadi untuk teknis pelaksanaan, siapa yang bertugas membuat PDSA? Apakah unit layanan yang dikoordinasi oleh tim mutu, atau tim mutu saja, atau admin, UKM, UKP, atau siapa? Silakan Mbak Dewi, ini ada di tahap ini ya. Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih Bu Emma. Mungkin untuk klarifikasi, PDSA itu bukan dibuat Bapak Ibu, tapi PDSA itu dilaksanakan. Jadi bukan kita menyusun PDSA, itu tolong untuk bagaimana kita pemahaman secara konkret, secara utuh, secara jelas dari konsep dari Plan, Do, Study, Action. Kemudian yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa untuk PDSA itu secara garis besar itu ada beberapa lingkaran untuk yang PDSA secara besar yang dilakukan oleh tim mutu internal, Plan, Do, Study, Action yang ruang lingkupnya adalah puskesmas, ada PDSA yang ruang lingkupnya dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan. Untuk nanti ada garis singgungnya itu ada di studinya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Mungkin itu Bu Emma. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Pertanyaan kedua, mungkin berkenan Dr. Taufik untuk menjawab pertanyaannya seperti ini. Untuk tim mutu internal ini, apakah sama dengan tim akreditasi? Jika tidak, apa saja kok? Jika tidak, jadi apa saja komponen yang ada di dalam tim mutu internal ini? Apakah tim mutu internal ini harus ada atau tertuang dalam SK? Kemudian apa saja tupoksi dari tim mutu internal ini? Mohon arahannya. Izin Bapak untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, jadi saya kira tusinya tadi saya sudah jelasin tadi awal ya, mungkin belum ikut ya. Tim mutu apakah sama dengan tim akreditasi? Tidak sama. Dari sisi tugas dan fungsinya beda. Tetapi kalau dibilang orangnya itu juga boleh saja. Tetapi ketika saya misalnya Taufik nih, masuk di tim akreditasi, masuk juga di tim mutu internal. Bisa saja Taufik juga di sana, Taufik juga di tim mutu internal bisa. Tapi ketika saya di tim akreditasi,
tusinya beda dengan ketika saya di tim mutu internal. Mungkin cukup jelas ya. Jadi tusinya, orangnya boleh sama, apalagi kalau terbatas ya. Jika tidak apa saja komponennya di mutu internal, saya kira sudah ya. Apakah harus ada, harus di-SK-kan ya? Nanti ngos-ngosan nanti penanggung jawab mutunya, karena penanggung jawab mutu itu sudah melekat pada struktur organisasi dari Puskesmas, itu sudah diamanatkan di dalam PMK 43 tahun 2019. Nanti kalau tidak ada tim mutu internalnya, nanti ngos-ngosan nih, dia masa bisa jalan sendiri ya? Jadi harus ada. Kemudian apa tupoksinya? Nah, tadi tupoksinya saya sudah jelasin ya. Jadi penanggung jawab mutu, tusinya sebenarnya tuh dia bertanggung jawab dan mengkoordinir. Oke? Kemudian untuk tim mutu internal, tusinya adalah melakukan program mutu ya di Puskesmas, mulai dari ya kalau kita ambil manajemen Puskesmas P1, P2, P3, atau Anda mengikuti siklus PDSA mulai dari P-nya, D-nya, S-nya, dan action-nya. Itu ya. Saya kira itu Mbak, mungkin mudah-mudahan cukup clear ya, dan clean. Baik, terima kasih Pak. Jadi sangat jelas ya Bapak Ibu, tusinya berbeda, tapi kalau memang kekurangan SDM orangnya sama ya. Pak, saya lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin ini juga untuk Bapak. Dalam analisis kinerja mutu, terdapat persentase gap atau kesenjangan. Bagaimana cara menghitung persentase tersebut? Yang nomor 3. Mungkin bisa tadi tampilkan itu ya, menjawab presentasi kan tinggal misalnya begini, dari kinerja mutu terdapat presentasi gap atau posisi, bagaimana cara menghitung gapnya kan, cara menghitung presentasinya atau gapnya nih? Menghitung persentasi gapnya. Oh, persentase gapnya, saya kira itu tadi sudah ada contoh-contoh ya, misalnya gini. Target kita TV berapa? 100% ya? TV 90, Pak. 90%. Kita cuma sampai dapat 60. Berarti kalau mencari presentasinya 60 per 90 kali 100%. Nah, itu kalau mencari presentasinya. Tapi kalau hanya gap, tinggal kurangi. Gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 4, saya skip dulu karena kita belum masuk ke indikator nasional mutu. Pak, pertanyaan nomor 5, apakah sama manual mutu dengan profil mutu atau kamus indikator mutu yang dijelaskan tadi? Saya kira untuk kamus ya, kalau profil itu sebenarnya belum ada profil itu yang belum ada. Saya kasih contoh misalnya, kalau profil itu kita ambil misalnya teknik sampling. Nah, di profil itu belum ada, jadi nanti di situ teknik sampling harus ditentukan. Tetapi kalau sudah kamus, teknik samplingnya sudah disebutkan. Baik Pak. Oke, kemudian kalau manual mutu dengan profil beda. Manual mutu beda dengan profil. Profil itu ya namanya profil. Tapi profil dengan kamus agak berbeda. Kalau kamus itu tadi sudah jelas cara mengambil sampelnya, teknik samplingnya, sampel apa yang digunakan, cara merumusnya, datanya dari mana, dan apakah data primer, data sekunder, kemudian kapan dilakukan pelaporan, kapan dilakukan pengambilan data, divalidasi, dianalisis, kapan dilaporkan. Itu sejelas kalau kamus. Tapi kalau profil cuma tahu di situ tulis saja pelaporan, nanti itu belum disebutkan seperti itu, belum ditentukan. Jadi kamus itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian supaya
indikator tuh mengarahkan kita bagaimana mengoperasionalkan indikator itu, gitu ya. Nah kalau manual mutu beda, manual mutu itu beda dengan profil, ya, gitu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, kita masih ada waktu 3 menit. Boleh saya izin jawab yang mana Mbak Emma? Ini apakah ada contoh profil indikator mutu atau mungkin sudah ada puskesmas yang membuat, atau apakah profil ini dibuat akhir tahun seperti penilaian kinerja puskesmas? Baik, iya, makasih Mbak Emma. Izin Bapak dan Ibu, untuk profil indikator mutu, apakah sudah ada contoh profil indikator mutunya? Saat ini Bapak dan Ibu seperti yang tadi mungkin yang di awal sudah disampaikan bahwa untuk pengukuran indikator mutu sudah ada, nanti akan ada aturannya, yaitu RPMK, PMK tentang indikator nasional mutu. Dan di dalam PMK tersebut, di dalamnya nanti sudah ada contoh profil indikator nasional mutunya secara lengkap, dan itu bisa menjadi acuan Bapak Ibu. Kalau puskesmas ada 6 indikator, maka 6 profil indikator tersebut itu bisa menjadi contoh untuk Bapak Ibu gunakan. Kemudian, apakah profil ini dibuat di akhir tahun seperti penilaian kinerja puskesmas? Apakah profil indikator mutu atau mungkin sudah? Jadi jelas kalau yang itu, profil ini dibuat di akhir tahun seperti penilaian kinerja puskesmas. Seharusnya profil ini tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Dewi, bahwa profil indikator ini ada tahapan pada saat menyusunnya, pada saat memilih indikator ini juga sudah berdasarkan masalah-masalah yang muncul. Nah, ini akan sesuai dengan tahapannya, akan disusun oleh Bapak Ibu semua berdasarkan prioritas masalahnya. Kalau ini ditetapkan di dalam PMK-nya sih nanti tidak disebutkan kapan profil ini dibuat, apakah akan dibuat di akhir tahun atau tidak, tapi yang jelas pada saat menyusun itu, pada saat kita sebelum menetapkan itu sudah dijelaskan rambu-rambu untuk kita menyusun indikator mutunya. Mbak Arma untuk menjawab. Mbak Arma, untuk proses audit internal dan terkait dengan akreditasi yang menggunakan 5 bab, mulai kapankah running audit internal menggunakan 5 bab? Kemudian mohon izin untuk mengadakan pelatihan audit internal, pertemuan tinjauan manajemen karena banyak petugas kami yang baru. Silakan Mbak Arma, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Taufik karena ini mungkin terkait dengan kebijakan. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Emma, tadi sudah dijawab ya. Mungkin Pak Taufik lebih tepatnya untuk menjawab kapan 5 bab ini diimplementasikan. Bapak dan Ibu, saat ini kami hanya bisa menyampaikan bahwa kami sudah dalam proses pengajuan revisi PMK 46, nanti ada kaitan dengan proses revisi standar 5 bab. Doakan saja bahwa proses ini berjalan dengan lancar, sehingga standar akreditasi 5 bab bisa kita jalankan. Kemudian untuk pelatihan audit internal, ya mungkin Pak Taufik juga Mbak Emma yang bisa menjawab kapan kita bisa menyelenggarakan lagi atau nanti bisa kerjasama dengan dinas kesehatannya. Demikian. Dan juga Gini Bapak-Bapak sekalian, baik yang 9 bab maupun yang 5 bab, itu kan adalah tools, alat, instrumen untuk perbaikan mutu. Salah satu ya. Akreditasi itu kan salah satu alat. Nah, kalau demikian kita untuk memperbaiki mutu, rasa-rasanya ya, setelah kami memperbaiki 2 tahun loh, selama 2 tahun ini, itu Arma Dewi itu sudah 2 tahun kerja untuk memperbaiki standar akreditasi. Rasa-rasanya, kalau itu 5 bab itu diimplementasikan di lapangan, dalam rangka memperbaiki mutu, rasanya 90% yang 9 bab itu terjawab. Rasanya. Karena ada yang belum terjawab, karena mungkin masalah keuangan, kemudian kerjasama kerjasama yang beredar dari saudara-saudara, ya 5 bab itu kan belum ada masalah manajemen keuangan dan kerjasama pihak ketiga ya, Mbak Dewi ya, Mbak Arma ya.
Nah, itu mungkin tidak terjawabkan, itu tidak ada. Tetapi rasanya itu bisa menjawab, bahkan lebih mudah. Sehingga kalau teman-teman mengerjakan bab 1 saja, itu dan bab 5, bab 1, bab 5, Anda kalau kerjakan itu, insya Allah bisa menjawab. Apalagi bab 3. Bab 3 itu UKP itu sekarang kalau nggak salah tinggal 37 elemen penilaian. Tinggal 37 penilaian. Tetapi kalau Anda mengerjakan bab 1, bab 4, dan bab 5, rasanya itu bisa menjawab semua. Seperti tadi kita lihat, di bab 369 itu yang rendah. Nah, dengan mengerjakan bab 5, itu bisa menjawab semua. Misalnya, sapu jagat. Nah, kalau ditanya, kapan diberlakukan? Secara regulasi memang untuk IA 5 bab belum ada regulasinya. Yang ada regulasinya sampai detik ini masih berlaku adalah yang 9 bab. Tetapi apakah kita menunggu regulasi dulu atau itu kalau lebih baik untuk digunakan perbaikan mutu, kenapa kita tidak gunakan? Dan kami sudah saat ini ada workshop pemahaman standar. Jadi saran saya, gunakanlah yang 5 bab sehingga bisa jadi sapu jagat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 9 bab. Nah, terkait pelatihan audit internal, tadi ada pertanyaan tadi pagi dari mana ya? Dari Dinkes Aceh ya kalau nggak salah ya. Kalau tidak ada bantuan, tidak ada lagi dak non fisik, hanya survei, maka kalau nggak salah tadi nanti macet. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami sudah 7 tahun, menganggarkan mulai dari pendampingan, termasuk audit internal, kemudian workshop mutu, kemudian survei, itu sudah ini tahun ke-7. Sementara dak non fisik itu sifatnya bantuan, stimulan. Nah, oleh pimpinan, ya itu sudahlah kita berbagi. Kenapa? Karena pelayanan kesehatan dasar itu kalau kita membaca Undang-Undang 23 2014, ya itu sifatnya konkuren. Kerjasama antar Kemenkes, provinsi, dan Dinkes Kabupaten Kota. Jadi kerjasama. Sudah 7 tahun kami mengalokasi anggaran, mulai dari persiapan akreditasi, bagaimana audit internal, bagaimana rapat tinjau manajemen, sudah 7 tahun. Ini tahun ke-7. Karena mulai tahun 2015. Saya ingat betul. Karena saya kebetulan menggawangi ini sampai sekarang. Saya tahu betul. Nah, oleh pimpinan, bahwa ya kita ini kan masih ada yang prioritas yang lain, apalagi sekarang kita era pandemi, banyak anggaran sehingga harapannya teman-teman di Dinkes Kabupaten Kota bisa meyakinkan DPRD dan Pemda setempat untuk melanjutkan. Kalau tidak, ya gimana ya? Karena anggarannya seperti itu. Tidak boleh berhenti. Usaha kita sudah maksimal, saudara-saudara melakukan sesuatu segala hal, ya saya kira sudah ada buktinya, sudah ada beberapa indikator komersial. Nah, sayang sekali. Jadi sekali lagi, kembali lagi, pelayanan kesehatan dasar itu adalah wajib dilaksanakan dan sifatnya konkuren. 1 dari 6. Kemudian DAK itu sifatnya stimulan. Kalau berdasarkan Undang-Undang 23 2014, kalau kita baca di ketentuan itu seperti itu bunyinya. Sana kan ada sifatnya stimulan. Artinya sifatnya membantu. Namanya membantu, semuanya tidak bisa dikucurkan bantu seluruhnya. Apalagi ini sudah tahun ke-7. Saya agak sulit meminta lagi karena memang sudah tahun ke-7 Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu. Jadi kapan lakukan audit internal, konsultasi boleh, tapi kalau ditanya kapan Kemenkes melakukan audit internal, saya tidak bisa menjawab kapan ya, karena nggak ada uangnya. Nanti kita usahakan ya, tapi kalau ditanya sekarang ada uangnya nggak ada. Saya kira gitu Mbak Arma.
itu kita akan membawakan materi tentang indikator nasional mutu puskesmas. Kami persilahkan. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Arma, Ibu Emma, dan Ibu Ira. Untuk selanjutnya kami berikan waktu untuk Ibu Emma untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kami di Puskesmas ada 6 indikator nasional mutu. Jadi indikator ini bersifat mandatori, Bapak Ibu, jadi harus dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di Puskesmas. Nah, ini ada 6 indikator nasional mutu, di mana 4 indikator generik ini kita sama dengan rumah sakit, dengan UTD, dan dengan laboratorium. Jadi yang tidak sama itu hanya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANJ sesuai standar, di mana di sini yang diminta adalah standar kuantitas dan standar kualitas, serta keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat. Ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dewi, Bapak Ibu, jadi saya tidak usah menyampaikan kembali. Ini juga terkait dengan profil indikator, mulai dari judul sampai penanggung jawab, sudah dijelaskan oleh Dr. Dewi. Saya langsung masuk ke indikator nasional yang pertama. Di sini kita lihat indikator nasional mutu yang pertama yaitu kepatuhan kebersihan tangan. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, apa yang melatar belakangi kami kenapa menentukan kepatuhan kebersihan tangan ini sebagai salah satu indikator nasional mutu, selain dari proses yang panjang, ini 2 tahun sudah kami berproses dengan 2 kali uji coba. Di sini kami meminta bahwa Puskesmas harus benar-benar memperhatikan seluruh kepatuhan pemberi layanan. Jadi pemberi layanan yang dimaksud di sini di kepatuhan kebersihan tangan itu adalah tenaga kesehatan dan tenaga medis. Jadi tujuan dilakukan pengukuran di sini yaitu bahwa kita ingin mengukur kepatuhan para pemberi layanan. Nah, inilah sebagai dasar nanti untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan. Jadi di sini kita lihat untuk formulanya, Bapak Ibu di sini jelas numeratornya yaitu jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan. Di mana di numeratornya yaitu jumlah total peluang kebersihan tangan yang dilakukan dalam periode observasi. Kita lihat untuk kepatuhan kebersihan tangan ini, targetnya sesuai dengan WHO kita menentukan lebih dari sama dengan 85%. Dan indikasi yang kita gunakan yaitu sesuai dengan ketentuan WHO, yaitu sebelum kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan pasien, sebelum melakukan prosedur aseptik, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, lalu setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Nah, di sini kebersihan tangan ini seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kami menggunakan 5 indikasi menurut WHO dan langkah kebersihan tangan menurut WHO. Jadi, kebersihan tangan itu nanti akan kita lakukan menggunakan sabun dalam air mengalir bila tangan tampak kotor, atau kita bisa menggunakan dengan hand rub atau alkohol. Base hand rub dengan kandungan alkohol 60-80% bila tangan tidak tampak kotor. Jadi Bapak Ibu yang saya perlu tekankan di sini, nanti ini tujuannya untuk Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu masuk ke aplikasi, jadi harus benar-benar memahami profil indikator itu. Jadi di sini pemberi pelayanan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan dan tenaga medis. Serta sesi untuk melakukan observasi itu maksimal 20 menit. Jadi rata-ratanya 10 menit. Sebentar Bapak Ibu, suaranya kecil ya? Suaranya cukup jelas. Baik, sebentar. Sudah jelas? Sangat jelas. Jelas ya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, untuk kepatuhan kebersihan tangan ini, nanti metode pengumpulan data yang kita gunakan yaitu observasi, pengamatan. Tentunya, pengamatan yang kita lakukan yaitu menggunakan formulir kepatuhan kebersihan tangan. Nanti kami berikan contohnya. Jadi, sumber datanya ini tentunya dari hasil observasi menggunakan formulir kebersihan tangan tadi.
Nah, di sini yang perlu kita lihat Bapak Ibu, dan ini memang berbeda dengan indikator yang lain, untuk kepatuhan kebersihan tangan, jadi besar sampelnya itu yaitu minimal 200 peluang. Nah, peluang ini diambil dari mana? Tentunya peluang ini kita ambil dari indikasi yang tadi. Untuk periode pengumpulan data itu bulanan, serta di sini tadi Dr. Dewi sudah menjelaskan apa itu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi itu yaitu yang kita masukkan ke dalam pengukuran, di mana kriteria inklusinya yaitu seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan yang terindikasi harus melakukan kebersihan tangan. Jadi perlu Bapak ingat, pemberi pelayanan tadi adalah dokter dan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta di sini yang dilihat minimal 200 peluang. Jadi dalam waktu 1 bulan tersebut, puskesmas harus mampu mengumpulkan minimal 200 peluang. Peluang itu dari mana Bapak Ibu? Peluang itu dari indikasi-indikasi ini. Jadi misalnya, nanti akan lebih jelas di aplikasi, apakah semua peluang ini akan terambil? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya perjelas ketika Bapak Ibu memasukkan data ke dalam aplikasi. Baik, saya lanjut ke indikator nasional mutu berikutnya, yaitu kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Sama tadi seperti APD, kenapa kami mengambil ini sebagai salah satu indikator nasional mutu, tentunya kami ingin mengukur bagaimana kepatuhan petugas puskesmas dalam menggunakan APD. Di sini kita lihat Bapak Ibu untuk formulanya, di mana numeratornya itu jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi. Berbeda dengan kebersihan tangan yang kita lihat peluang, kalau untuk APD yang kita lihat adalah bagaimana kepatuhan petugas menggunakan APD sesuai indikasi. Lalu, di numeratornya di sini jelas jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa target yang ditetapkan untuk kepatuhan penggunaan APD ini adalah 100%. Jadi, di sini kita lihat juga yang kita ukur itu adalah petugas, namun petugasnya itu adalah dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan petugas laboratorium. Sedangkan untuk periode observasi, waktu yang ditentukan sebagai periode yang ditetapkan dalam proses observasi penilaian kepatuhan. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang bertanya, saya menentukan dia sesuai standar, sesuai indikasi, itu APD-nya dari mana? Kita banyak acuan, Bapak Ibu. Acuan-acuan yang kita bisa gunakan, misalnya terkait dengan petunjuk teknis PPI yang ada di FKTP, itu sudah dikeluarkan oleh Direktorat Mutu. Lalu bisa juga menggunakan PMK 27 tahun 2017 terkait dengan PPI, atau PMK 52 tahun 2018 terkait dengan K3. Ini Bapak Ibu, metode pengumpulan datanya sama seperti KKT, dilakukan observasi atau pengamatan. Digunakan instrumen pengumpulan datanya yaitu tentunya formulir observasi tadi, dan sumber datanya itu dari hasil observasi yang dilakukan. Tapi di sini berbeda Bapak Ibu untuk besar sampel. Sekali lagi saya tekankan, KKT minimal 200 peluang, melihat peluang dari indikasi. Tapi kalau APD itu, kalau misalnya total sampelnya, misalnya tadi dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan petugas laboratorium di puskesmas Bapak Ibu, populasinya itu kurang dari 30, maka sampel yang kita gunakan adalah total populasi. Tapi berbeda halnya ketika tenaga-tenaga tadi di puskesmas Bapak Ibu jumlahnya di atas 30. Di sini kita menggunakan rumus Slovin. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir rumus Slovin itu seperti apa, lalu misalnya harus menggunakan konstanta atau apa, di aplikasi kami ini langsung bisa dihitung. Nah, di sini kita lihat untuk periode pengumpulan datanya itu bulanan, jadi dalam jangka waktu 1 bulan, Bapak Ibu harus bisa memenuhi sampel yang sudah ditentukan. Tadi kalau kurang dari 30 total sampel, kalau lebih dari 30 kita menggunakan rumus Slovin. Kriteria inklusi yang dimasukkan di dalam pengukuran
ini adalah semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD. Jadi tadi tenaga-tenaga tadi. Lalu kriteria eksklusinya itu tidak ada. Bapak Ibu, untuk indikator nasional mutu ini kami berbicara kondisi. Ya, terima kasih Bu Dr. Tri untuk kesempatannya. Izin Bapak dan Ibu, saya melanjutkan untuk indikator yang ketiga, yaitu kepatuhan identifikasi pasien. Jadi ini adalah indikator yang ketiga. Dasar pemikiran kami adalah untuk kita tahu ketepatan identifikasi menjadi sangat penting tentunya untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. Tujuannya dari tetapkannya indikator nasional mutu ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pemberi pelayanan dalam melaksanakan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan. Nah, untuk numeratornya adalah jumlah pemberi pelayanan. Jadi ini adalah formulanya. Kalau kita tadi dijelaskan oleh Dr. Dewi bagaimana menyusun profil indikator, maka ini adalah formulanya, yaitu jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi secara benar dalam periode observasi dibagi dengan jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada periode observasi dikalikan 100. Lanjut Bu Emma. Targetnya untuk indikator ini adalah 100%. Jadi di sini seperti yang dijelaskan di profil, kita harus jelaskan terlebih dahulu definisi operasionalnya. Tadi Bapak dan Ibu, teman-teman puskesmas, pada saat menyusun indikator mutu, maka akan menyusun judul dengan jelas, kemudian tujuannya apa. Nah, ini adalah definisi operasionalnya, bahwa identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal 2 penanda identitas. Nah, ini dilakukan dengan cara visual, melihat atau secara verbal. Nah, untuk indikator ini, identifikasi dilakukan secara benar setiap tindakan intervensi pasien. Jadi ada 3 tindakan intervensi, yaitu pemberian pengobatan, prosedur tindakan, kemudian prosedur diagnostik. Kalau kita lihat di puskesmas itu ada 3 intervensi ini, ada di pemberian pengobatan, ada pemberian obat, pemberian cairan intravena. Kemudian di prosedur tindakan, teman-teman puskesmas melakukan pencabutan gigi, pemberian imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi, persalinan, dan tindakan kegawat daruratan. Sementara prosedur diagnostik itu adalah pengambilan sampel. Ini yang akan kita lihat, kita observasi gitu ya. Lanjut Bu Emma. Metode pengumpulan data yang kita lakukan adalah dengan cara observasi. Berarti kita akan melakukan pengamatan dengan sumber datanya adalah dari hasil observasi tersebut, di mana pada saat melakukan observasi, kita akan menggunakan instrumen pengumpulan datanya, yaitu formulir observasi kepatuhan identifikasi pasien. Jadi, formulir ini akan menjadi alat bantu kita. Nanti akan dijelaskan di dalam aplikasi bagaimana Bapak dan Ibu akan melaporkan indikator nasional mutu ini melalui website. Nah, besar sampel yang digunakan ini total sampel apabila jumlah populasi kurang dari 30, dan rumus Lovin, menggunakan rumus Lovin apabila jumlah populasi lebih dari 30. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan bahwa di dalam aplikasi mutu itu sudah ada bagaimana cara perhitungan sampel. Untuk juknisnya memang masih butuh perbaikan karena memang aplikasi ini baru saja selesai kami sempurnakan untuk user puskesmas. Nah, periode pengumpulan data untuk ini kita lakukan bulanan. Dan kriteria yang masuk ke dalam karakteristik untuk kita lakukan pengukuran kepatuhan identifikasi pasien adalah semua pemberi pelayanan
yang memberikan pelayanan kepada pasien. Ya. Ya, izin Bapak dan Ibu, saya melanjutkan kepada indikator yang keempat, yaitu keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat. Jadi yang kita tetapkan sebagai indikator nasional mutu adalah yang untuk kasus sensitif obat, karena kasus sensitif obat ini memang penyumbang terbesar untuk angka TB. Nah, latar belakangnya, dasar pemikiran kami adalah memang untuk keberhasilan pengobatan pasien TB sesuai dengan program ini semua kasus minimal 90%. Tentunya dengan memperhatikan upaya penurunan angka putus berobat, gagal, meninggal, dan pasien yang tidak dilakukan evaluasi. Tujuannya adalah kita ingin mengetahui jumlah keberhasilan pengobatan pasien TB, semua kasus SO, sensitif obat, dan mengurangi angka penularan penyakit TB. Formula yang digunakan pada indikator ini adalah jumlah semua pasien TB SO yang sembuh dan pengobatan lengkap pada tahun berjalan di wilayah kerja puskesmas. Jadi, semua pasien TB-SO yang sembuh dan pengobatan lengkap pada tahun berjalan di wilayah kerja puskesmas dibagi dengan jumlah semua kasus TB-SO yang diobati pada tahun berjalan di wilayah kerja puskesmas dikalikan dengan 100%. Ini menjadi formulanya. Targetnya untuk indikator ini adalah 90%. Kalau kita jabarkan definisi operasionalnya, ya, berdasarkan judul tadi, kita jabarkan di definisi operasionalnya, itu adalah mulai dari pengobatan lengkap. Kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengobatan lengkap, yaitu pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap, di mana salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif dan di akhir pengobatan tidak ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis atau tidak dilakukan pemeriksaan bakteriologis di akhir pengobatan. Itu sesuai dengan definisi dari program, kemudian juga dengan definisi sembuh, yaitu pasien TB yang dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan dan pada akhir pengobatan dalam periodisasi pengobatan TB menjadi negatif dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Saya yakin teman-teman ini sudah paham karena ada di pedoman penanggulangan TB, bagi sekarang sudah menjadi Perpres ya. Kemudian ini upaya peningkatan mutu keberhasilan pengobatan TB akan kita lihat berdasarkan alur pengobatan semenjak izin kembali lagi Bu Emma. Halo Bu Emma, slide sebelum. Oh, jadi ini upaya peningkatan mutu keberhasilan pengobatan pasien TB kita lihat dari awal sampai dengan akhir, mulai dari pasien terdiagnosa TB gitu ya, pemeriksaan laboratorium yang tepat dan benar dan hasilnya terdokumentasi. Kemudian termasuk langkah yang kedua yang akan kita lihat adalah bagaimana pelaksanaan KIE TB kepada pasien TB dan keluarga, termasuk adanya kesepakatan pasien dalam menjalankan pengobatan TB, ya, termasuk penunjukan PMO. Yang langkah yang tiga, upaya peningkatan mutu yang kita lihat adalah pemberian regimen dan dosis obat yang tepat. Yang keempat adalah pemantauan kemajuan pengobatan, termasuk penanganan efek samping obat. Ini yang follow up-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pencatatan rekam medis secara lengkap dan benar di setiap tahap pengobatan TB. Jadi, Bapak Ibu,
teman-teman puskesmas, dinas kesehatan bisa lihat, kemudian Bapak Ibu surveyor, ini yang kita lihat adalah pasien TB yang sudah menyelesaikan pengobatan TB. Ya. Jadi sumber data yang kita peroleh, nanti kita akan menggunakan sumber data dari formulir TB. Ya. Jadi ada banyak sekali formulir TB, Bapak Ibu puskesmas tentu mengetahui. Formulir TB itu menjadi sumber data kita. Sampelnya adalah total sampel, kita akan menggunakan data real yang ada di puskesmas. Periode pengumpulan datanya kita lakukan bulanan, sementara periode analisis dan pelaporan datanya adalah bulanan, triwulan, dan tahunan. Desain pengumpulan datanya kita gunakan retrospektif. Kita akan melihat dari pusat pasien itu mulai terdiagnosa sampai dia dinyatakan sembuh. Nah, kriteria inklusinya adalah yang masuk ke dalam perhitungan kita untuk keberhasilan pengobatan adalah semua pasien TB SO yang dinyatakan sembuh dan dia menjalani pengobatan lengkap. Sementara yang tidak termasuk dalam perhitungan kita, karakteristik kita adalah kriteria inklusi, yaitu jika pasien TB tersebut pindahan dan dia tidak dilengkapi dengan formulir TB 09 sebagai formulir TB pindahan dan hasil pengobatan pasien dengan TB 10. Pasien TB dengan hasil positif pada bulan kelima atau bulan ke-6 itu juga tidak masuk ke dalam perhitungan kita. Karena kalau berdasarkan hasil follow up, maka pasien yang masuk ke dalam bulan kelima atau bulan ke-6 masih positif, maka dia akan masuk ke dalam pasien resisten obat. Nah, kemudian pasien meninggal sebelum berakhir masa pengobatan. Nah, ini yang tadi disampaikan di awal, target kita adalah 90%. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu untuk 2 indikator. Silakan, terima kasih Bu Tri. Silakan Dokter Tri. Terima kasih Ibu Ira. Untuk indikator selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Arma. Kami persilahkan Ibu Arma untuk menyampaikan indikator selanjutnya. Ya, terima kasih Dokter Tri untuk waktunya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan lanjut untuk indikator nasional mutu selanjutnya yang kelima. Ya, ini ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar. Ya, kalau kita bicara latar belakang, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kesehatan ibu masih menjadi masalah prioritas yang kita sama-sama perlu untuk melakukan penyelesaian. Ya, kalau kita lihat dia masuk di SPM, kemudian dia juga masuk di PPN, Program Prioritas Nasional. Di sini Bapak dan Ibu, kita berharap jika ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar, maka risiko pada kehamilan sejak awal itu bisa diketahui, bisa dideteksi sejak dini, dan dapat dilakukan tata laksana, sehingga faktor risiko dapat dikurangi agar tidak terjadi komplikasi. Ya, pelayanan ANC ini sangat penting untuk dilakukan karena keberlangsungan hidup baik bagi ibu maupun kepada bayinya. Dan kita berharap agar nanti kalau kita memberikan pelayanan ANC sesuai dengan standar, maka bayi dapat lahir secara sehat, berkualitas, dan kita sama-sama bisa mencegah dari risiko adanya stunting. Kemudian, di sini kami juga menjelaskan tujuan kita melakukan pengukuran indikator nasional mutu untuk ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar. Ya, ini pertama mendorong penurunan angka kematian ibu. Jadi kita banyak cara Bapak dan Ibu yang kita coba lakukan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu ya. Jadi salah satu caranya adalah tadi melalui pengukuran indikator nasional mutu ini bisa mendorong terjadinya penurunan. Yang kedua, dengan adanya kita melakukan pengukuran indikator nasional mutu ini, kita bisa memperoleh gambaran tentang pelayanan ANC sesuai standar. Kalau kita lihat selama ini data yang ada adalah bagaimana dengan AKI, KB, kemudian bagaimana dengan capaian K1, K4, tapi kita tidak bisa menggambarkan apa penyebab utamanya atau di tahapan atau di proses mana sebenarnya yang harus kita koreksi untuk melakukan perbaikan mutu layanan untuk ibu hamil. Nah, di sini kita melakukan pengukuran indikator nasional mutu. Ini adalah formulanya yang kita masukkan ke dalam aplikasi.
Bapak dan Ibu tidak usah bingung nanti bagaimana melakukan pengukurannya. Poinnya adalah data. Di sini formulanya adalah jumlah ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ANC lengkap sesuai standar di wilayah kerja puskesmas pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah seluruh ibu hamil yang telah bersalin yang mendapatkan pelayanan ANC di wilayah kerja puskesmas pada tahun berjalan dikali 100% ya. Di sini adalah yang kita jadikan sebagai target ada ibu hamil yang telah bersalin yang dia mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar. Jadi kita akan melihat data ke belakang Bapak dan Ibu untuk melihat mengamati pada tahapan mana yang harus kita lakukan perbaikan. Perlu kami sampaikan dua indikator terkait dengan TB maupun ANC Bapak dan Ibu ini merupakan indikator yang diusulkan oleh teman-teman dari Direktorat Kesehatan Keluarga dengan TB, artinya kita melakukan pertemuan, melihat masalah secara keseluruhan, apa sih menjadi masalah secara nasional, kemudian kita dari mutu apa yang bisa kita berikan kontribusi apa. Nah inilah yang menjadi hasil rumusan akhir, ada dua indikator program yang akan kita pantau melalui indikator nasional mutu di puskesmas. Ya, targetnya Bapak dan Ibu 100% ya, bahwa ibu hamil, itu kenapa 100%? Ibu hamil mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC standar adalah ibu hamil yang telah bersalin, yang mendapatkan pelayanan ANC lengkap sesuai dengan standar kuantitas dan standar kualitas selama periode kehamilan di puskesmas pada tahun berjalan. Jadi ada dua yang harus dipenuhi, dia memenuhi standar kuantitas dan dia juga harus memenuhi standar kualitas. Apa itu? Untuk standar kuantitas Bapak dan Ibu, kita masih menggunakan kunjungan 4 kali selama periode kehamilan sesuai dengan ketentuan. Bagaimana saat ini Bu, kami sudah ada arahan untuk kalian sudah sampai ke 6. Bapak dan Ibu, hasil komunikasi, koordinasi yang selalu kami lakukan dengan teman-teman di Direktorat Kesehatan Keluarga, kita masih menggunakan 4 kali karena ini adalah standar pelayanan minimal. Kemudian ada standar kualitas 10T, teman-teman bidan juga sudah memahami apa itu 10T, Bapak dan Ibu, bagaimana tadi pemantauan kita terhadap tinggi badan dan berat badan, pengukuran tekanan darah, kemudian bagaimana pengukuran tinggi fundus uterinya, kemudian DJJ-nya, presentasi janin ya, kemudian bagaimana dengan riwayat imunisasinya, pemberian FE, kemudian bagaimana dengan pemeriksaan laboratoriumnya, dan tata laksana serta temu bicara. Apakah semua tahapan 10T itu sesuai dengan yang ada di dalam buku KIA sudah dilakukan oleh teman-teman? Apakah para ibu hamil yang sudah datang ke puskesmas mendapatkan haknya untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pelayanan tadi? Ya, waktu pemeriksaan 10T mengikuti daftar pemeriksaan ANC sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran indikator adalah semua ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar pada masa kehamilan pada tahun berjalan. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah secara metodologinya dalam melakukan pengukuran. Metode pengumpulan data sama dengan TB, kita menggunakan retrospektif, artinya kita melihat ke belakang, 9 bulan ke belakang, mulai dia masuk di K1-nya sampai dengan dia selesai, Bapak dan Ibu. Kita akan lihat prosesnya, tadi kuantitas dan kualitas. Bagaimana dengan besaran sampelnya? Sampelnya kita ambil adalah total sampel. Jadi, misalnya di bulan September ini ada 10 ibu yang bersalin, kita akan lihat bagaimana dengan standar pelayanan ANC yang telah diterima. Kemudian sumber data, mengapa sangat banyak Bapak dan Ibu, karena setelah kami lakukan uji coba di lapangan, banyak sekali data-data yang sumber yang bisa dimanfaatkan karena tadi variasi yang berbeda. Ada yang menggunakan kohort ibunya lengkap, ada yang menggunakan kartu ibu, ada yang menggunakan PWS KIA, ada yang menggunakan register KIA. Ingat, poinnya adalah gini, ketika saya melakukan pengukuran indikator ini, saya bisa mendapatkan tadi data untuk kuantitas dan data kualitas. Di manakah data itu ada? Silakan teman-teman puskesmas yang lebih memahami lengkapnya ada di mana. Karena ada satu misalnya dia melengkapnya di register, ada satu di buku kohortnya. Ya, kembali lagi kita lihat
Poinnya adalah data K1 dan K4-nya lengkap. Kemudian periode pengumpulan datanya itu dilakukan secara bulanan dan pelaporannya pun dilakukan secara bulanan. Untuk kriteria inklusi, artinya mereka yang masuk dalam sasaran kita Bapak dan Ibu dalam melakukan pengukuran, adalah seluruh ibu hamil yang telah bersalin di wilayah kerja puskesmas pada tahun berjalan. Pada tahun ini, di bulan ini ada berapa sih ibu hamil yang telah bersalin, itu yang kita jadikan sebagai kriteria inklusi. Namun, kita perlu perhatikan 6 ibu hamil, kita akan keluarkan dari pemantauan jika satu, kita menemukan ibu hamil dengan K1 bukan di trimester 1 atau K1 akses. Artinya ketika dia datang bukan yang murni ya Bapak dan Ibu, itu tidak kita pantau. Yang kedua, ibu hamil yang pindah domisili. Maksudnya gini, ibu hamilnya dari bulan pertama sampai bulan ke-6 atau bulan ke-7 masih di puskesmas. Tapi pada bulan ke-8 ke-9, biasa kebiasaan orang Indonesia, dia ingin melahirkan dekat dengan orang tuanya, kemudian dia pindah. Itu tidak bisa kita pantau. Kenapa? Itu di luar kendali nanti Bapak dan Ibu, dan pasti nanti capainya akan menjadi tidak sesuai, karena tadi tidak bisa kita kendalikan. Yang ketiga, ibu hamil yang tidak menyelesaikan masa kehamilannya dengan berbagai sebab. Yang keempat adalah ibu hamil pindahan yang tidak memiliki catatan riwayat kehamilan lengkap, misalnya dari Kabupaten Bandung ke Kabupaten misalnya Brebes. Nah, ibu hamilnya tidak membawa buku KIA-nya, jadi si puskesmasnya pun tidak bisa melihat sebelumnya apakah sudah dilakukan, apakah dia sudah mendapatkan 10T sampai proses yang mana, bagaimana dengan pelayanan ke kuantitasnya. Nah, karena itu tidak ada, tetap kita layani Bapak dan Ibu, ingat tetap dilayani tapi tidak kita pantau dalam indikator nasional mutu ini. Kemudian yang kelima, ibu hamil yang meninggal sebelum masa persalinan, ya pasti ya kalau dia sudah drop out dari sasaran kita keluarkan, karena kalau kita masukkan tidak akan pernah tercapai, karena tadi dia tidak bisa, kita udah tahu dia tidak bisa memenuhi standar kuantitas dan kualitas ya. Kemudian yang keenam adalah ibu hamil bersalin prematur, artinya dia sudah bersalin tapi belum selesai dengan masa K4-nya. Ya, dan yang terakhir Bapak dan Ibu, ini adalah tentang kepuasan pasien. Untuk kepuasan pasien, kenapa kami menamakan kepuasan pasien? Sebelumnya adalah survei kepuasan masyarakat atau survei kepuasan pelanggan. Ya, karena yang menjadi sasaran kita masih adalah mereka yang datang mendapatkan pelayanan secara langsung di puskesmas, artinya yang masuk ke dalam wilayah pelayanan kuratif ya, teman-teman yang ada di UKT. Nah, ini yang menjadi sasaran kita sehingga kita menamakan adalah kepuasan pasien. Kemudian secara metodologi, isi, kemudian bagaimana prosesnya Bapak dan Ibu, sama kita tetap berpedoman pada Permenpan 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pasien puskesmas sebagai dasar peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan puskesmas. Kalau untuk INM ini, saya yakin teman-teman puskesmas sudah menjalankan ya, karena hampir setiap tahun selama proses akreditasi itu terus dijalankan. Allahualam bisawah, bagaimana dengan 2 tahun terakhir ini, apakah tetap berjalan atau ada yang berjalan namun masih tersendat-sendat? Upayanya adalah Bapak dan Ibu, semangatnya seperti disampaikan oleh Ibu Hanum tadi, semangatnya adalah kita ingin meminta input, masukan dari pasien sebagai pengguna jasa layanan kita, hal apa yang perlu kita lakukan perbaikan, karena kita tidak akan bisa tahu bahwa kita ini dalam kondisi baik-baik saja atau kondisi kita ini ternyata tidak sesuai dengan harapan sehingga perlu kita lakukan perbaikan. Nah, untuk bisa melakukan perbaikan itu kita butuh masukan dari mereka yang menggunakan jasa layanan kita dalam ini adalah pasien. Kepuasan pasien ini adalah definisi operasionalnya, hasil pendapat dan penilaian terhadap layanan, terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Vaskes ya. Kemudian responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan. Survei kepuasan pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif
tentang tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Vaskes kepada pasien. Nah, untuk target Bapak dan Ibu, mengapa 76,61 lebih besar sama dengan 76,61? Kami kembali lagi untuk semua yang ada di survei kepuasan pasien berpedoman pada Permenpan 14 tahun 2017 bahwa standar baiknya ada di atas sama dengan 76,61%. Untuk metode pengumpulan datanya, kita lakukan adalah survei. Kemudian untuk periode pengumpulan data, Bapak dan Ibu, ini kita lakukan per semester. Jadi setahun itu 2 kali ya. Jadi surveinya per 6 bulan, sesuai dengan yang telah ditetapkan, silakan waktunya kapan. Intinya adalah bahwa setahun itu ada 2 kali proses survei kepuasan yang kita dapatkan. Kemudian sumber datanya adalah hasil survei. Periode pelaporan data adalah per semester sesuai dengan pengambilan datanya. Kemudian instrumennya Bapak dan Ibu kita menggunakan kuesioner survei kepuasan pasien sebagaimana yang ada di dalam Permenpan 14 tahun 2017 sebagai lampiran. Untuk kriteria inklusi semua pasien, eksklusinya ada 1 Bapak dan Ibu, yakni pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan atau tidak ada keluarga yang mendampingi, misalnya pasien lansia, mereka sudah tidak bisa atau dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, apalagi mungkin teman-teman sekarang ini banyak dikembangkan dengan dalam bentuk gadget ya, mereka tidak bisa melakukan pengentrian. Nah, ini Bapak dan Ibu, dan apalagi tidak ada pendampingan, nah ini kita keluarkan sebagai sasaran kita dalam pelaksanaan survei kepuasan pasien. Kalau bagaimana dengan pasien anak kan ada orang tuanya, silakan nanti yang menjadi sasaran adalah pendampingnya. Poinnya adalah mereka kompeten dalam mengisi kuesioner ini, mereka paham ya, artinya dia sudah tahu, dia bisa membaca, dia bisa memaknai apa yang kita coba tanya. Nah, untuk kepuasan pasien ini berbeda dengan tadi APD, kemudian kepatuhan kebersihan tangan ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk kepuasan pasien sesuai dengan Permenpan 14 tahun 2017 sudah ada cara kita melakukan penarikan sampelnya. Kita menggunakan tabel sampel Morgan & Crazy, Bapak dan Ibu, ini sangat mudah. Silakan Bapak dan Ibu lihat nih, misalnya dalam 1 tahun, nih contoh ya, dalam 1 tahun bahwa jumlah pasien di Puskesmas A ada 8.000. Maka total sampelnya ada 367, itu 1 tahun. Kalau dia per 6 bulan, silakan Bapak dan Ibu dibagi 2, ya artinya per 6 bulan sudah kelihatan nih berapa sampel yang harus diukur, ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung. Namun untuk yang tadi disampaikan oleh Ibu Emma, dengan swapping ternyata jauh lebih mudah karena di dalam aplikasi nanti Bapak dan Ibu akan lihat bahwa untuk rumus swapping pun sudah ada rumusnya. Nah, hanya saja khusus kepuasan pasien ini kita menggunakan tabel Morgan & Crazy. Ini adalah contoh kuesionernya yang ada di dalam Permenpan 14. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ada 9 unsur yang kita ukur, yang kita minta pendapat dari pasien terkait dengan pelayanan yang ada di Puskesmas ya. Nanti silakan Bapak dan Ibu melihat lampiran dari Permenpan 14 tahun 2017. Ini adalah isi kuesionernya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, demikian untuk profil indikator. 6 profil indikator yang secara singkat kami sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, kami sudah merekap pertanyaan dari kolom chat. Untuk pertanyaan ini dari Sumatera Selatan, dari Ibu Nina Intansari dari Puskesmas Tanjung Lengkayap. Berarti kami dari Puskesmas cukup mengambil indikator nasional sebagai indikator mutu Puskesmas. Karena sebelumnya kami memiliki 16 indikator mutu dari Dinkes Kabupaten. Mohon untuk diberikan pencerahan, kami persilahkan. Iya, ya jadi tidak seperti itu. Jadi tadi 6 indikator yang sifatnya wajib, ya, NIJ, APD, identifikasi pasien,
DIB, ANC, dan kepuasan. Nah, itu yang jadi wajib. Nah, tadi juga disampaikan kalau nggak salah Dr. Dewi, ada satu indikator mutu prioritas puskesmas. Berarti udah 7. Udah 7 ya. Kemudian ada indikator di masing-masing unit pelayanan. Nah, tetapi itu tidak bersifat wajib, tapi sebaiknya ada. Saya ulang, yang wajib itu 6 itu. Kemudian di dalam standar akreditasi diminta juga selain 6 ini ada indikator mutu prioritas puskesmas. 1. Kemudian ada indikator di masing-masing unit pelayanan, misalnya pelayanan farmasi, pelayanan laboratorium, pelayanan IGD, pelayanan KIA, poli umum, poli TB. Saya kira relatif gampang itu. Jadi begitu jawabannya, Dr. Tri. Terima kasih Pak Taufik atas sudah terjawabnya dari Ibu Nina Intansari, kiranya sudah cukup jelas ya Bu Nina. Kita lanjutkan dari Fakfak, yaitu Puskesmas Fakfak Tengah dari Bapak Bedi. Indikatornya apakah hanya diobservasi pada kegiatan di dalam gedung? Nah, kami persilahkan mungkin yang bisa menjelaskan Bu Arma, Bu Emma, Bu Ira, Pak Taufik, Bu Dewi. Bagaimana dengan di luar gedung? Apakah dilakukan pengukuran indikator juga? Silakan, ini kan yang diobservasi tadi kalau nggak salah tadi ada APD sama HNIGIN. Silakan yang menjelaskan tadi, silakan. Halo? Jadi gini, untuk yang tadi HNIGIN kan diobservasi ya, HNIGIN diobservasi sama APD. Ini indikator nasional mutu. Itu tentunya tadi kalau kita lihat untuk yang diobservasi, saran kami sebaiknya dalam gedung aja dulu. Di luar gedung agak susah. Jadi Dr. Tri, ini kita fokuskan dalam gedung aja dulu. Karena kalau di luar gedung dilaksanakan agak susah. Ya, nanti kalau ada orang turun ke posyandu, nanti ada orang yang observernya melakukan, dia cuci tangan dengan benar atau tidak. Dia cuci, kemudian pakai APD sesuai indikasi saja. Tapi kalau itu mau dilakukan, monggo. Kalau itu mau dilakukan, monggo. Artinya sampelnya ada juga di luar gedung, ada di dalam gedung. Saran saya dalam gedung dulu lah. Karena begini, Bapak-Ibu sekalian, untuk indikator mutu kan berangkat dari permasalahan, dan itu jangan sampai menyusahkan teman-teman. Itu satu. Dan mampu laksana. Yang kedua, ada manfaatnya. Karena kalau tidak, itu nanti yang melakukan itu para kabur. Jadi itu tipsnya. Tipsnya adalah langkah awal, jangan sampai menyusahkan teman-teman. Yang kedua, ya, ada rasa manfaat dari teman-teman. Kalau dia tidak ada rasa manfaat dan sulit, lalu tidak ada pula manfaatnya, teman-teman itu akan tidak mau melaksanakan. Jadi gitu, Dr. Tri. Terima kasih Pak Taufik atas jawaban untuk Bapak Beni ya dari Puskesmas Fakfak Tengah. Untuk selanjutnya dari Puskesmas Semapi dari Bapak atau Ibu Giovanni, kami bacakan ya, untuk kepatuhan penggunaan APD. Hanya menilai petugas dalam nominator dan denominator. Sementara seorang petugas menggunakan APD dalam sebulan lebih dari 1 kali. Jadi, apakah jika seorang petugas yang memiliki peluang menggunakan APD 30 kali, sedangkan jika yang bersangkutan menggunakan APD hanya 20